Beberapa tahun yang lalu, Aduh, sakit. Perutku sakit. Dia pasti pura-pura. Siapa yang tidak tahu pamannya telah menggelapkan uang hingga membuat Ayahanda sangat marah. Sekarang pasti pura-pura meminta belas kasihan, berharap Ayahanda memaafkan pamannya. Sama-sama menjijikkan seperti pamannya. Kamu omong kosong, paman tidak bersalah. Masih berani membalas. Maju, kasih dia sedikit pelajaran. Masih mau membalas. Hajar, pukul dia dengan keras. Tabib, bagaimana keadaan Yu'er? Lapor Permaisuri Ro, tulang kaki pangeran keempat patah. Setidaknya harus dirawat selama 3 bulan baru akan sembuh. Aku yang bersalah pada Yu'er, pada adik. Aku tidak mampu menolong mereka. Pangeran, sekalian makan. Kalau tidak, Permaisuri tidak akan tenang di surga. Ibu angkat saja yang makan buburnya. Aku dan kakak tidak ada selera makan. Ini, makan saja buburnya. Kamu juga sudah bekerja keras selama ini. Kami masih ingin tinggal sebentar bersama ibu. Ibu, kenapa kamu tidak menginginkan kami lagi? Ibu angkat? Buburnya ada racun? Yinger, karena pernah mengalami ini semua, jadinya aku begitu mencurigai orang lain. Tapi sekarang aku sudah mengatakan semuanya padamu. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengujimu lagi. Yinger, aku percaya denganmu. Ternyata dia mengalami begitu banyak hal. Aku memaafkanmu kali ini, mengingat pangeran keempat kita yang terlihat kasihan. Ternyata pangeran keempat mengalami kejadian yang menyedihkan. Kelak aku pasti akan bersikap lebih baik padanya. Yinger, cepat minum. Baik, Beraninya kamu, bisa-bisanya aku memiliki kamu yang tidak berguna di antara anak-anakku. Ayahanda, aku tidak sengaja. Adik keempat menendangku sekali. Dia juga pantas mendapatkan hukuman. Aku rasa dia menendang dengan ringan hingga kamu masih bisa berlutut di sini. Yang mulia, untung saja pangeran keempat telah mengirim pengawal untuk menjaga Papilium Kan Yun Xuan. Hamba telah memeriksa luar dan dalam istana. Semua peralatan makan di kamar Dewi telah ditabur dengan obat. Pelayan juga dipukul hingga pingsan. Jika Pangeran Shen tidak sengaja, bagaimana hal ini bisa ditangani dengan begitu cermat? Ayahanda, Ananda sudah tahu salah. Ananda pasti akan mengubahnya. Setelah diselidiki, Pangeran Shen masih menyogok seorang pelayan Papilium Qian Xuan Yuan untuk melakukan sesuatu. Sekarang masih berlutut di luar aula, menunggu Yang Mulia menindaknya. Pelayan itu langsung dibunuh saja. Mengenai Pangeran Shen, melakukan perbuatan tidak senonoh, mengabaikan hukum, aku memberi perintah. Yang Mulia, Selerong sedang berada di luar aula dan ingin bertemu dengan Yang Mulia. Datang di waktu yang tepat, suruh dia masuk. Hamba pamit dulu. Ibu datang menolongku? Yang Mulia, entah kesalahan apa yang telah dilakukan Yan sampai membuat Yang Mulia begitu marah. Lihat saja sendiri, aku rasa dia sangat kacau. Pantas untuk dikirim ke lembaga pengawasan agar dididik dengan baik. Ya Anda, jangan marah. Ananda sudah tahu salah. Dasar tidak berguna, hanya tahu mencari masalah untukku. Hamba tahu ini adalah kesalahan besar Yang tapi mengingat hamba telah melayani Yang Mulia selama bertahun-tahun, mohon pada Yang Mulia untuk menindak Yan dengan murah hati. Dan masalah ini juga tidak boleh disebarkan, takutnya akan membuat nama baik Dewi menjadi buruk, dan Yang Mulia juga akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tidak tahu bagaimana mendidik anak, kamu sebagai ibu juga bersalah. Mulai hari ini, kamu tidak perlu membantu Permaisuri dalam menangani 6 istana. Baik-baiklah mendidik putra sendiri.
Lapor. Yang Mulia, Pangeran Min mengatakan ada urusan kemiliteran di daerah Barat Daya dan memohon untuk bertemu dengan Yang Mulia. Minta dia menungguku di istana Yanshin. Dan kamu kembali ke kediamanmu sendiri dan introspeksi diri. Tidak diperbolehkan masuk istana. Lihat yang kamu lakukan. Cepat kembali bersama ibu. Tamatlah semuanya. Beberapa tahun yang lalu, Aduh, sakit. Perutku sakit. Dia pasti pura-pura. Siapa yang tidak tahu pamannya telah menggelapkan uang hingga membuat Ayahanda sangat marah. Sekarang pasti pura-pura meminta belas kasihan, berharap Ayahanda memaafkan pamannya. Sama-sama menjijikkan seperti pamannya. Kamu omong kosong, paman tidak bersalah. Masih berani membalas. Maju, kasih dia sedikit pelajaran. Masih mau membalas. Hajar, pukul dia dengan keras. Tabib, bagaimana keadaan Yu'er? Lapor Permaisuriro, tulang kaki pangeran keempat patah. Setidaknya harus dirawat selama 3 bulan baru akan sembuh. Aku yang bersalah pada Yu'er, pada adik. Aku tidak mampu menolong mereka. Pangeran, sekalian makan. Kalau tidak, Permaisuri tidak akan tenang di surga. Ibu angkat saja yang makan buburnya. Aku dan kakak tidak ada selera makan. Ini. Makan saja buburnya. Kamu juga sudah bekerja keras selama ini. Kami masih ingin tinggal sebentar bersama ibu. Ibu, kenapa kamu tidak menginginkan kami lagi? Ibu angkat? Buburnya ada racun? Yinger, karena pernah mengalami ini semua, jadinya aku begitu mencurigai orang lain. Tapi sekarang aku sudah mengatakan semuanya padamu. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengujimu lagi. Yinger, aku percaya denganmu. Ternyata dia mengalami begitu banyak hal. Aku memaafkanmu kali ini, mengingat pangeran keempat kita yang terlihat kasihan. Ternyata pangeran keempat mengalami kejadian yang menyedihkan. Kelak aku pasti akan bersikap lebih baik padanya. Yinger, cepat minum. Baik. Beraninya kamu. Bisa-bisanya aku memiliki kamu yang tidak berguna di antara anak-anakku. Ayahanda, aku tidak sengaja. Adik keempat menendangku sekali. Dia juga pantas mendapatkan hukuman. Aku rasa dia menendang dengan ringan hingga kamu masih bisa berlutut di sini. Yang Mulia, untung saja Pangeran keempat telah mengirim pengawal untuk menjaga Papilium Qian Yunshuan. Hamba telah memeriksa luar dan dalam istana. Semua peralatan makan di kamar Dewi telah ditabur dengan obat. Pelayan juga dipukul hingga pingsan. Jika Pangeran Shen tidak sengaja, bagaimana hal ini bisa ditangani dengan begitu cermat? Ayahanda, Ananda sudah tahu salah. Ananda pasti akan mengubahnya. Setelah diselidiki, Pangeran Shen masih menyogok seorang pelayan Papilium Qian Xuanyuan untuk melakukan sesuatu. Sekarang masih berlutut di luar aula, menunggu Yang Mulia menindaknya. Pelayan itu langsung dibunuh saja. Mengenai Pangeran Shen, melakukan perbuatan tidak senonoh, mengabaikan hukum, aku memberi perintah. Yang Mulia, Selerong sedang berada di luar aula dan ingin bertemu dengan Yang Mulia. Datang di waktu yang tepat, suruh dia masuk. Hamba pamit dulu. Ibu datang menolongku? Yang Mulia, entah kesalahan apa yang telah dilakukan Yan sampai membuat Yang Mulia begitu marah. Lihat saja sendiri, aku rasa dia sangat kacau. Pantas untuk dikirim ke lembaga pengawasan agar dididik dengan baik. Ayahanda, jangan marah. Ananda sudah tahu salah. Dasar tidak berguna, hanya tahu mencari masalah untukku. Hamba tahu ini adalah kesalahan besar Yang tapi mengingat hamba telah melayani Yang Mulia selama bertahun-tahun,
Mohon pada Yang Mulia untuk menindak Yan Air dengan murah hati. Dan masalah ini juga tidak boleh disebarkan. Takutnya akan membuat nama baik Dewi menjadi buruk. Dan Yang Mulia juga akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tidak tahu bagaimana mendidik anak, kamu sebagai ibu juga bersalah. Mulai hari ini, kamu tidak perlu membantu Permaisuri dalam menangani 6 istana. Baik-baiklah mendidik putra sendiri. Lapor. Yang Mulia, Pangeran Min mengatakan ada urusan kemiliteran di daerah barat daya dan memohon untuk bertemu dengan Yang Mulia. Minta dia menungguku di istana Yanshin. Dan kamu kembali ke kediamanmu sendiri dan introspeksi diri. Tidak diperbolehkan masuk istana. Lihat yang kamu lakukan. Cepat kembali bersama ibu. Tamatlah semuanya. Gege, cepatlah minum air hangat ini. Sifat obat itu sangat keras. Harus banyak minum air hangat baru akan sembuh. Pan Yuan, tabib bilang aku harus banyak minum air hangat, bukan membuat aku mati karena minum air hangat. Kamu lihat, air di dalam ember ini setidaknya ada 50 liter. Tubuh manusia hanya membutuhkan 800 ml air per hari. Minum terlalu banyak air tidak baik untuk tubuh kita. Gege, minum saja. Hamba tidak mengerti ini semua. Tabib berpesan agar Gege minum sebanyak ini. Yuan benar. Yinger mau melanggar lagi. Pangeran keempat, cepat bujuk Gege. Hamba akan ke dapur untuk menyiapkan makanan. Bagus, Gege tidak akan macam-macam selama pangeran keempat ada di sini. Hehehe. Aku sudah sembuh. Benar-benar tidak perlu minum air hangat sebanyak itu. Jangan mencoba bersikap manja. Bagaimana kalau belum sembuh sepenuhnya? Baru saja aku dengar kabar dari ayahanda di sana. Kalau Pangeran Shen telah dihukum dan tidak diperbolehkan masuk istana. Yinger, jangan khawatir. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Pangeran keempat juga telah melakukan banyak usaha untuk masalah ini, kan? Benar, jadi anggap saja demi aku. Habiskan air hangat ini ya. Tapi tidak ada rasanya, benar-benar tidak bisa diminum. Kalau saja ini adalah seember teh susu boba, minta aku minum 2 ember juga bukan masalah. Patuh dan menurutlah, aku akan meminumkanmu. Meminumkan aku? Apakah seperti yang aku bayangkan? Aduh, malu sekali. Yinger, buka mulutmu. Baik. Bagaimana kalau aku bawakan sedikit manisan? Tidak perlu, sekarang aku merasa airnya sangat manis.